Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat, tetap semangat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 3 SD. Materi kita hari ini adalah harapan. Mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita mohon berkat Tuhan menyertai, membimbing pelajaran kita hari ini. Mari anak-anak di rumah mengambil sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya dipejam, duduk yang tenang. Kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Hari ini kami akan belajar, kami mohon berkat-Mu, bimbingan dan penyertaan-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Pak Guru hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk orang tua kami di mana saja berada, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, juga mohon berkat-Mu bagi teman-teman kami semua dan siapa saja yang sangat membutuhkan doa dan berkat-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransisco Saverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa bersama untuk proses belajar kita hari ini. Yang pertama, anak-anak mendengarkan penjelasan materi dari Pak Guru. Yang kedua, Pak Guru akan bercerita. Yang ketiga, anak-anak akan mengerjakan latihan soal dari cerita yang akan diceritakan oleh Pak Guru. Dan yang terakhir, ada sebuah video untuk anak-anak di rumah. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, mendengarkan materi, mendengarkan cerita, dan juga menyimak video. Siapkan diri dengan baik ya. Materi kita hari ini adalah harapan. Yang pertama, arti harapan. Harapan adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Tanpa iman, manusia tidak memiliki harapan. Contohnya seperti ini ya. Ketika anak-anak mau menghadapi ulangan atau ujian, anak-anak tentu berharap, berkeinginan mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang memuaskan. Tetapi, jika anak-anak tidak memiliki iman, kepercayaan bahwa dengan belajar yang tekun, dengan berdoa yang rajin, maka anak-anak tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Contoh yang lain, ketika anak-anak mau ulang tahun, tentu ada anak-anak yang berkeinginan mendapatkan hadiah yang terbaik sesuai dengan keinginannya. Tetapi dalam hidup sehari-hari bersama ayah, ibu, dan anggota keluarga yang lain, sikap anak-anak tidak berperilaku yang baik, tidak patuh pada orang tua, malas belajar, mungkin juga malas berdoa. Maka bisa jadi ketika perayaan ulang tahun, ada yang tidak dirayakan, ada yang mendapat hadiah ulang tahun tidak sesuai dengan keinginan. Nah, itulah kurang lebih contoh mengenai harapan. Yang kedua, sumber pengharapan kita adalah Allah sendiri yang pasti akan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita manusia. Sebagai anak-anak yang beriman, kita tentu percaya bahwa Allah akan mengabulkan semua harapan kita, cita-cita, permohonan kita, asalkan kita memiliki iman yang teguh, yaitu berserah diri pada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah atas seluruh hidup, cita-cita, dan masa depan kita. Yang ketiga,
harapan dalam iman Kristiani adalah janji-janji Allah yang ada di dalam kitab suci. Allah selalu menjanjikan keselamatan dan kesejahteraan bagi umatnya manusia. Oleh karena itu, selain kita berdoa, kita juga diharapkan rajin membaca kitab suci. Karena dengan membaca kitab suci, kita dapat melihat janji-janji Allah, dapat melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam kitab suci. Yang keempat, harapan harus didasari pada iman Kristiani dalam kasih dan bertujuan untuk persaudaraan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan bersama atau kebahagiaan bagi semua orang. Nah, anak-anak, itulah 4 poin materi tentang harapan. Setelah ini, mari dengarkan cerita dari Pak Guru dan dilanjutkan dengan menjawab latihan soal. Judul ceritanya adalah Kado untuk Ibu. Ada seorang anak bernama Ayu. Anak ini anak yang rajin, patuh pada orang tua, rajin belajar, dan juga rajin berdoa. Setiap hari, Ayu rajin membantu orang tuanya, juga nenek yang ada di rumah. Pekerjaan nenek adalah membuat syal atau merajut syal. Singkat cerita, pada suatu sore, Ayu melihat ibunya yang pulang bekerja dengan basah kuyup, kedinginan karena kehujanan. Akhirnya dalam hati Ayu, anak yang baik ini, timbul pikiran untuk membuat syal untuk ibunya agar tidak kedinginan ketika pulang bekerja. Dengan dibantu oleh neneknya, akhirnya Ayu dapat membuat suatu syal yang bagus, yang cantik untuk ibunya. Akhirnya, setelah 1 bulan kemudian, Ayu bisa menyelesaikan syal yang bagus untuk diberikan kepada ibunya. Maka, pada sore hari, Ayu membungkus dengan baik syal yang telah dibuat dan dimasukkan dalam bungkusan kado. Ayu menunggu di ruang tunggu, menunggu ibunya pulang bekerja, dan Ayu berniat untuk memberikan langsung kepada ibunya. Akhirnya, setelah ibu Ayu pulang bekerja, ibu Ayu langsung menemui Ayu yang sedang menunggu ibunya di ruang tamu. Dengan perasaan bahagia dan senang, Ayu memberikan kado yang sudah disiapkannya kepada ibunya. Dengan perasaan terharu, bahagia, dan gembira, Ibu Ayu membuka kado dari anaknya. Betapa bahagianya, terharunya Ibu Ayu karena mendapat syal yang bagus, yang cantik dari Ayu. Mereka pun berpelukan dan dalam hati Ibu Ayu mendoakan Ayu agar menjadi anak yang baik, anak yang patuh pada orang tua, yang sukses, dan juga anak yang takut pada Tuhan, yang dekat pada Tuhan. Nah, anak-anak, itulah cerita singkat tentang kado untuk ibu. Setelah ini, silakan dikerjakan ya latihan soal berikut ini. Soal nomor 1, apa yang menjadi harapan Ayu untuk ibunya? Soal nomor 2, usaha apa yang dilakukan Ayu agar dapat mewujudkan harapannya? Soal nomor 3, apakah anak-anak juga memiliki harapan seperti Ayu? Ceritakanlah. Soal nomor 4, usaha apa yang akan anak-anak lakukan supaya dapat mewujudkan harapan anak-anak? Baik anak-anak, itulah 4 soal latihan untuk anak-anak, dikerjakan di buku tulis dan jangan lupa dikirim kepada Pak Guru ya. Setelah ini ada tayangan video untuk anak-anak, silakan disimak dengan baik
karena video ini akan menjadi PR untuk kita minggu depan. Kita akan belajar menggunakan Zoom dan kita akan membahas bersama video berikut ini ya. Anak-anak silakan menyimak dengan baik, siapa saja tokohnya, apa yang mereka lakukan di dalam video, dan apa artinya. Minggu depan kita akan membahas bersama. Silakan disimak ya videonya. Kisah seorang tentara dalam medan perang. Pada suatu peperangan, seorang tentara terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran masih berlangsung, namun ia telah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Sendirian, dia bisa melihat di kejauhan tentara musuh menuju ke arah pulau itu dan mendarat. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan, lalu dengan susah payah mencari perlindungan. Ia menemukan ada beberapa gua batu kecil di atas bukit, dan segera saja dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Saat itu hatinya sedikit tenang karena merasa aman. Namun ia segera sadar bahwa jika tentara musuh memeriksa semua gua di atas bukit, maka ia akan ditemukan dan akan dibunuh. Dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring diam di dalam gua sambil mendengarkan langkah kaki tentara musuh yang mulai mendekat. Dia kembali ketakutan dan berpikir, Saya rasa Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di bagian atas mulut gua tersebut. Hah? Dia berpikir, Yang saya butuhkan adalah dinding batu yang kokoh untuk menutup pintu gua. Dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba yang rapuh. Baiklah, saya mungkin sudah terlalu banyak dosa. tentara ini pun pasrah. Saat musuh mendekat, ia melihat dari tempat persembunyiannya. Para tentara musuh memeriksa gua-gua di sana satu demi satu. Dan saat mereka tiba di gua tempat dia bersembunyi, ia mendengar seseorang dari tentara musuh yang berkata, Sudah, abaikan saja gua itu. Lihat, ada jaring laba-laba di mulut gua. Jika ada yang masuk ke dalam gua tersebut, jaring itu pasti sudah rusak. Jadi tentara musuh tidak memeriksa gua tempat dirinya bersembunyi dan melanjutkan pencarian mereka. Dia terus diam hingga akhirnya pasukan musuh pergi dari pulau tersebut. Saat ini, dia melihat jaring laba-laba yang rapuh di mulut gua dan menyadari bahwa dengan adanya jaring laba-laba di pintu masuk, tampak seolah sudah lama tidak pernah ada yang masuk ke gua tersebut. Dia menyadari itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuknya. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu jauh lebih kuat daripada bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya, dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasanya. Tuhan ada di samping kita dan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya padanya. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Maka mari kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Silakan mengambil sikap doa yang baik. Duduk yang tenang, tangannya lipat, matanya dipejam. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati, melindungi kami dalam pelajaran hari ini. Semoga apa yang diajar kami dapat mengerti dengan baik dan mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan hidup, tugas, karya kami selanjutnya
orang tua kami, Bapak Ibu guru, dan juga teman-teman kami di mana saja berada. Semua ini kami mohon sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Baik. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai bertemu lagi minggu depan ya. Tetap sehat dan semangat di rumah. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah.